Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, karena kami tahu siapa kami. Kami memiliki masa lalu yang mungkin orang lain tidak tahu. Isi hati kami saat ini mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini kami dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Atau mungkin ada banyak pertanyaan yang lain. Tapi Tuhan tahu setiap kami. Tuhan mengasihi kami. Bahkan Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang mencari Engkau, bersekutu dengan Engkau, menikmati waktu untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, bila kami kembali diingatkan dan dikuatkan. Sebagai orang percaya kami punya Tuhan. Bagaimana kami menghadapi segala hal yang ada di dalam hidup kami. Tuhan terus tolong dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 37 sampai 44. Lukas 11 ayat 37 sampai 44. Kita melanjutkan bagian eksposisi dari Injil Lukas. Lukas 11 ayat 37 sampai 44. Lukas 11 ayat 37 sampai 44, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh! Bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 11:37-44 dengan tema menghidupi iman yang sejati. Saudara, ketika kita mencoba merenungkan tentang kehidupan kita di dalam iman kita kepada Kristus, kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, tentu apa sih yang menjadi ukuran gitu ya? Saudara, manusia tentu mengusahakan apa yang bisa diukur, diperjuangkan, bisa dilakukan gitu ya. Termasuk gereja kalau rapat misalnya, gimana pertumbuhan kerohanian jemaat ya pasti yang dilihat tuh absen kedatangan dulu ya, rajin enggak, yang melayani ada berapa orang dan sebagainya. Saudara, mungkin kalau kita ditanya apakah kita orang beriman, ya hari ini yang datang ke sini semua orang beriman. Setuju ya saudara ya? Kalau saya bilang enggak juga nanti malah marah kepada saya kan gitu ya, kayak orang Farisi dimarahi, saudara marah ke saya gitu ya. Kenapa? Saya lo ke gereja padahal ini long weekend. Wah, ini orang-orang beriman yang datang kan, betul ya. Kalau nggak percaya ke mobil saya semua lagu rohani, nggak ada lagu yang lain gitu ya. Mungkin kan gitu ya. Saya terus membaca Alkitab. Saya sudah habis Kejadian sampai Wahyu muter terus gitu ya. Pokoknya itu bagian dari hidup saya. Saudara, kadang memang ini hal yang paling jelas untuk mengukur sesuatu. Kalau kita lihat dari bacaan ini, orang Farisi juga melakukan hal yang sama. Kenapa mereka berbicara tentang duduk, tentang perpuluhan, tentang aturan cuci tangan? Itu kan hal-hal yang bisa dilihat orang kan. Tanda kesalehanmu itu apa? Aku sudah melakukan ini, dan ini. Tapi saudara, di dalam kehidupan iman kita, sebetulnya ada banyak bagian yang nggak bisa dilihat kan. Betul ya saudara? Saudara, kalau lihat saya sekarang mungkin dalam banyak pikiran kan. Yang sudah kenal saya paling tadi, ya sebenarnya mewakili komen-komen dari tadi pagi sampai siang ini gitu ya. Pak Davi kok gemukan kan gitu ya. Saudara mungkin mikir enak hidupnya makmur, saya gemukan gitu ya. Tadi ada yang sedikit memberikan penghiburan. Perutnya kok mulai nggak ada satu orang tok karena megang perut saya gitu ya. Ada lagi jemaat megang perut hamba Tuhan gitu ya. Terus ada yang
Kan bisa macam-macam. Oh tadi ada yang komen juga, bersyukur tahu kalau jas saya baru gitu ya. Nggak banyak pujian dari pagi kan gitu ya. Betul kan, saudara cuma melihat kan apa yang ada di depan saya kan. Mungkin yang tadi, oh ya ada yang tahu mungkin, saya rodok pilek gitu ya. Dari tadi mic-nya kan nempel gini, maafkan kalau salahkan mic-nya, jangan salahkan saya ya. Kalau suara-suara tidak menyenangkan terdengar gitu ya. Menarik ingus gitu ya. Kayak, saudara lihat apa? Mungkin saudara, tapi yang pasti orang baik kan gitu ya. Hatinya sedang baik-baik saja baru khotbah. Saudara nggak ngerti kan? Kan ukurannya ya saya berdiri di sini, saya jadi orang baik. Saya mungkin akan mengukur diri saya seperti itu kan. Oh saya masih setia melayani kok. Saya masih ikut Tuhan dengan baik. Saya masih melakukan semua tugas pelayanan saya. Saudara apakah itu sebetulnya yang bagian paling penting yang seharusnya kita perjuangkan? Apakah itu juga yang kita lakukan ketika kita melihat orang lain? Orang lain harus memenuhi standar seperti ini. Saudara kadang di dalam gereja juga nggak gampang kalau kita rapat tuh kayak gimana ya kerohanian jemaat. Oh itu kan ngukurnya kan hati. Mungkin hari ini belum ada perubahan, nanti sore berubah kan bisa tuh saudara. Hati orang nggak pernah ada yang tahu kan. Kadang kita bertobat kapan juga nggak ada kejadian khusus yang kita nggak pernah pikirkan. Kadang kan seperti itu ya. Nanti sore kita membaca Alkitab, mungkin lah habis khotbah ini saudara langsung bertobat gitu kan. Sebelum ibadah sama selesai aja sudah berubah. Tapi saudara, seringkali kita fokus dengan apa yang orang bisa lihat. Menilai orang, menilai diri sendiri, menilai iman kita, menilai keberhasilan kita. Saudara, bagian ini ketika Yesus mengecam dengan keras gitu ya. Ada bagian yang penting di dalam iman seseorang. Iman yang sejati itu berbicara bukan sekedar apa yang dilihat. Bukan apa yang dilihat kepada diri kita dan kepada orang lain. Tapi berbicara tentang bagian di dalam diri kita. Kalau tadi ada Tuhan yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Ada bagian yang penting yang selama ini mungkin sebagai manusia berdosa, itu yang bagian yang kita abaikan gitu ya. Kenapa? Nah kalau kita buka-bukaan hati kita kan kebongkar semua kan saudara. Kalau kita mau jujur semua terbuka, mungkin kita juga nggak siap untuk itu. Orang lain juga tidak siap untuk mendengarkannya. Saudara, orang Farisi ini kurang apa sih di dalam melakukan semua ketaatan? Mereka itu kurang rohani apa ketika mereka melakukan setiap tindakan spiritual yang mereka lakukan? Tapi saudara ketika Yesus katakan dengan cukup keras di bagian ini. Kalau kita ingat eksposisi yang sebelumnya tentang pelita tubuh, ada gelap dan terang yang menyinari kegelapan, menyinari hati itu. Mungkin juga ada bagian yang mereka itu kurang apa? Ini mungkin masalah yang orang nggak bisa lihat, tapi hati yang terdalam. Mungkin juga hati kita saat ini. Bagaimana keadaan hati kita? Jangan-jangan orang melihat semua dari luar baik-baik saja. Tapi bagian dalamnya nggak baik. Yesus berapa kali sebetulnya berinteraksi dengan mereka. Tapi seolah-olah ini kayak menunjukkan semakin lama semakin keras gitu ya apa yang dia katakan. Ada yang menuliskan seperti ini. Yesus waktu pelayanan di dunia itu 30 tahun nggak diam-diam aja gitu ya. Kalau kita lihat yang 3 tahun sisanya itu kan semakin lama tuh semakin memuncak pengajarannya. Makanya kan wah marah-marah, mulai keras. Tapi akhirnya dia disalibkan, dia ada di dalam jalan penderitaan dan menjadi hamba. Artinya ada hal penting yang dia mau katakan. Ada hal penting yang dia mau bagikan kepada orang-orang yang akan ditebus ini. Ini loh bagian yang serius di dalam hidupmu. Bukan sekedar kamu menjalani hari-harimu dengan taat untuk melakukan semua tindakan ini dengan tepat. Tapi bagaimana bagian hatimu yang paling dalam. Bagaimana kepercayaanmu, bagaimana imanmu kepada Tuhan. Saudara, kenapa Yesus kok marah gitu ya? Sebetulnya mereka lakukan ini mungkin mereka lakukan ya sudah terbiasa kan. Mereka memang fokus kepada hukum-hukum itu, mereka fokus kepada ya ada perpuluhan, ya nggak salah. Mereka juga datang ke rumah ibadat tapi minta duduk yang khusus, tapi kan datang kan saudara. Saudara hari ini juga ke gereja kan gitu kan. Kita juga memberikan persembahan. Mereka juga melakukan semua hal dengan baik. Tapi kenapa Yesus marah, saudara? Saudara, tentu ketika Yesus marah ini bukan kebetulan. Di bagian ini pun ada satu teguran yang umum, lalu teguran yang khusus yang pakai celaka gitu ya. Itu sesuatu yang kayak sudah
betul-betul sangat mengerikan dan celaka kalau kamu itu melakukan itu. Seolah-olah ada hal yang sangat penting yang begitu mendasar, yang betul-betul mengerikan di dalam hati mereka. Saudara, semoga kita boleh merenungkan bagian ini. Dan ketika saya khotbahkan ini, saya bergumul kok saudara, kenapa? Saudara kan bisa lihat kan, orang Farisi pemimpin lah, ini khotbahnya buat Pak Davi kan gitu ya. Oke lah, kan bisa toh saudara ya. Betul, saya waktu buat ini berbicara kepada saya. Bahkan saya merenungkan betul ketika orang Farisi melakukan apa, Tuhan apakah saya juga melakukan hal yang sama. Tapi saudara, semoga bagian firman Tuhan ini juga berbicara kepada setiap saudara. Ada bagian penting di dalam hati yang betul-betul kita harus perhatikan dengan serius. Saudara, sebelum kita masuk kemarahan-kemarahan yang lebih dalam gitu ya, saudara, apa sih yang jadi fokus mereka? Mereka memikirkan tradisi. Mereka menjaga semua hal dengan tepat supaya mereka menjadi orang-orang yang tetap hidupnya murni, tetap menjadi umat Allah yang seperti yang seharusnya. Karena itu ketika mereka melihat Yesus, ini kayaknya sepele ya saudara, nggak cuci tangan gitu ya. Itu saya langsung, itu jadi seolah-olah mereka tuh kayak radarnya cepet banget gitu ya. Kesalahan-kesalahannya, makanya kan Yesus, murid-muridnya kan kayak melakukan kesalahan apa mereka tuh cepet gitu ya. Oh itu positif loh sebetulnya saudara ya. Mereka tahu ini loh nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Cepat sekali. Apakah di bagian ini Yesus mau bilang, wow berarti tradisi ini nggak penting? Enggak. Tapi ada hal yang lebih mendasar dari itu yang nanti kita coba pikirkan. Saudara, kenapa tangan ini jadi penting? Karena tangan itu salah satu sumber kenajisan gitu ya. Kayak tangan kan megang-megang apa, terus nanti kita berdoa, nanti kita melakukan semua tindakan itu kayak hal-hal yang jelek itu lewat tangan kita itu menjadi nggak kudus lagi dan kita menjadi najis. Makanya cuci tangan itu bukan sekedar untuk kesehatan gitu ya, tapi berbicara lebih dalam dari itu. Bahkan ada yang keras mengatakan makan roti tanpa mencuci tangan sama dengan berhubungan seks dengan seorang pelacur. Ngeri loh saudara. Saking ekstrimnya mereka tuh jaga kekudusan, cuci tangan aja ini sepenting itu. Ketika mereka cuci tangan aja mereka akan berkata, berbahagialah Tuhan yang menguduskan kita dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kita untuk cuci tangan. Loh, lihat ya saudara, doa cuci tangannya aja itu luar biasa saudara. Kita berbahagia bisa cuci tangan gitu ya. Jadi mereka berbahagia kenapa? Berarti aku nggak kotor, aku nggak najis. Aku sekarang dalam kondisi yang baik. Saudara, sesuatu yang mungkin apa yang salah. Tapi saudara kalau kita lanjutkan bagian yang lain. Kenapa yang dipicu oleh cuci tangan ini menjadi bagian yang besar dan menjadi bagian yang penting? Saudara kalau kita lanjutkan, Yesus tahu keadaan hati mereka. Kamu orang Farisi membersihkan bagian luar dan cawan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh gitu ya. Saudara, semakin keras Yesus mengatakan kepada mereka. Bahkan berbicara orang bodoh itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang hidupnya itu jauh dari Tuhan. Berarti yang hidupnya itu seolah kan kayak sia-sia, yang hidupnya tidak seperti yang seharusnya. Kamu itu bodoh. Kamu hanya memperhatikan bagian luar, tapi bagian dalammu itu begitu kotor. Mungkin kita merasa baik, tapi ternyata hati kita itu begitu jahat. Saudara, satu hal yang betul-betul keras waktu saya coba renungkan, kok bisa ya seperti ini? Satu hal yang mungkin kalau kita coba pikirkan, seberapa sih hati kita itu jahat, seberapa hati kita itu berbahaya. Dan di sini ditunjukkan ya, kamu tuh keadaannya seperti itu. Tapi yang menarik saudara, di situ akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semua akan menjadi bersih bagimu. Jadi seolah-olah gini, hati yang jahat nyucinya itu pakai sedekah gitu ya. Nah, ini ada bagian yang menarik ya saudara. Itu sebenarnya kan masalah kecenderungan hati yang Yesus mau ajarkan kan. Berbicara sedekah itu kan apa yang kita punya. Kalau kita kasih berarti kan kita melepaskan apa yang menjadi bagian dari hati kita. Nanti bagian yang perpuluhan itu juga akan jelas, bagian yang lain juga akan jelas. Tapi sesuatu yang menjadi bagian kalau manusia berdosa itu mungkin serakah, nggak memikirkan orang lain. Makanya di situ kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah di ayat 42.
Ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, pasti nggak ada keadilan, nggak ada kasih untuk sesama. Ketika belajar ngasih sedekah gitu ya. Ketika kamu belajar memberikan apa yang kamu minta. Artinya kamu sekarang mulai melihat orang lain. Bukan melihat ke dirimu. Dan ternyata hati mereka itu ya fokusnya ke dirinya. Mereka lebih ngurusi apa yang ada di luar dan mereka nggak melihat apa yang ada di dalam dirinya. Saudara, sadar nggak sih, bukankah ini juga yang mungkin seringkali kita lakukan? Karena kita hidup ya dilihat orang kan. Karena kita juga tadi yang saya sudah jelaskan di awal, cari yang bisa diukur kan gitu kan. Jadi hal-hal yang kita perhatikan yang seperti itu. Tapi kita lupa untuk melihat bagian terpenting di dalam diri kita. Bagaimana kita disucikan bukan karena apa yang kita sudah lakukan itu, tapi karena kita berelasi dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita boleh merasakan anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Manusia peduli dengan apa yang dilakukan, tapi Allah melihat hati kita, saudara. Saudara, apa yang sekarang mungkin terjadi dalam hidup kita? Apakah kita hanya memikirkan tentang ya ini aku, ternyata Tuhan tuh peduli. Dan akhirnya ketika kita nggak bisa mencapai standar itu, kalau orang Farisi mungkin di ekstrim yang, wah aku bisa kok, aku akan hebat gitu. Tapi kita di ekstrim yang mungkin yang waduh kok aku nggak sampai ke standar itu. Aku nggak bisa melakukan perbuatan-perbuatan ini. Mungkin itu juga yang kita kejar gitu ya. Aku harus berusaha sebaik mungkin supaya aku bisa mencapai standar yang orang lain lakukan, yang orang lain katakan. Saudara, ketika dikatakan bodoh, setelah itu mulai semakin lama semakin keras lagi gitu ya. Tetapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membawa persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, akhirnya karena mereka melihat ukuran itu. Mereka jadi apa sih, saudara? Mereka fokus kepada hal-hal yang gak penting, lupa yang penting. Bahkan yang lebih ekstrim kalau kita lihat bagian ini. Mereka itu lama-lama kenapa orang Farisi itu akhirnya gampang menghakimi gitu ya. Karena mereka selalu melihat dengan ukuran itu. Mereka akan memikirkan perpuluhan ini harus dilakukan. Oh ini enggak perpuluhan, berarti ada yang kurang. Padahal perpuluhan yang di sini itu juga menarik. Kalau dikatakan membawa perpuluhan dari segala jenis sayuran gitu ya. Ini sebetulnya kenapa saya tuliskan remeh gitu ya. Itu tuh enggak penting. Tapi ternyata jadi penting untuk mereka. Ini tuh enggak penting, bukan barang yang mahal, bukan perpuluhan yang banyak, bahkan bukan perpuluhan yang di perjanjian lama tuh harus dibawa. Ini tuh sudah perpuluhan yang sangat sedikit gitu ya. Tapi itu jadi fokus dan lupa untuk memperhatikan kasih dan keadilan. Fokus mereka hanya kepada hal itu. Saudara, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, apa sih yang jadi fokus kita? Gitu ya? Ketika kita merasa diri kita yang penting, kita cuma memikirkan bagaimana aku bisa dilihat orang, aku bisa baik, aku bisa memenuhi standar yang mungkin orang lain bisa pikirkan. Kemarin waktu saya cari ilustrasi khotbah, ada satu artikel yang bahas gini. Ada pendeta yang kayak diskusi dengan yang bagian bangun gereja. Yang bangun gereja tuh bilang, loh gerejamu kok sederhana, harusnya dibangun yang bagus luarnya. Jadi orang tuh kalau lihat gerejanya bagus. Nah pendeta ini kalau nggak salah Warren Wiersbe yang bilang, enggak, yang paling penting itu dalamnya gitu ya. Ngapain kita buat depannya bagus tapi dalamnya tidak seperti yang dilihat orang gitu ya. Saudara, saya di situ aja tertegur kenapa Palma kan mau bangun ya saudara ya. Seharusnya bangun yang seperti apa kan? Kan bisa kan dengan standar yang ini mungkin kita nganggep bahkan itu penting. Tapi untuk satu gereja, untuk pekerjaan Tuhan, mungkin itu nggak penting, saudara. Mungkin kita kan berpikir, wah gimana ya kalau orang lewat akan kelihatan apa, kan gitu kan. Nah, tapi setelah lewat, lihat, masuk, apa yang akan dilihat di dalam sana kan, saudara. Saya ingat satu jemaat di Palma itu, dari berapa tahun yang lalu selalu menguatkan saya bilang gini, kan izin gereja ini kami ngurus sudah berapa tahun ya. Sekarang sudah keluar rekomendasinya, jadi tinggal IMB ke Cipta Karya harusnya sudah keluar. Dia bilang gini, Pak gereja ini pasti berdiri. Selalu ngomong gitu saudara.
Terus satu hal yang menarik, kita kan fokusnya bangun, nanti dibuat apa ya gerejanya ya, nanti ada kegiatan apa ya di sana ya. Lihat ya saudara, cara kita itu selalu melihat hal yang kecil-kecil lupa hal yang lebih besar kan. Akhirnya jemaat itu bilang gini, saya dapat penglihatan, wah saya mulai deg-degan nih saudara. Ini enggak 1 kali 2 kali ngomong. Saya melihat ada gereja berdiri di tanah itu Pak, gede dan bersinar terang. Wah, saya enggak dapat penglihatan itu Bu, kok Ibu dapat gitu ya. Terus besoknya penglihatannya ditambahi saudara, keren lagi saudara. Ini betul, saya gini, kita enggak bahas penglihatan ini, tapi saya betul-betul merasa kayak Tuhan tuh ingatkan gitu loh, ini tuh bukan sekedar kesulitanmu, bukan sekedar apa yang kita bisa mampu lakukan. Terus dia bilang, sekarang saya lihat Pak, sinar besar itu tuh menyebar ke seluruh perumahan. Jadi dia ada kayak api ke rumah-rumah dan semua rumah akhirnya menyala, bersinar. Wah, gereja kita akan menyinari daerah ini Pak. Oh itu betul saudara. Loh bisa gak sih saudara Tuhan lakukan itu? Ya seharusnya itu kan yang terjadi kan. Berarti yang harus dipersiapkan apa bagaimana gereja ini bisa menyinari daerah ini kan. Oh saya langsung kayak setiap ketemu dia itu saya nunggu. Lihat apa lagi Bu kan itu ya. Sampai saya kadang iseng, Bu bangunannya gereja kayak apa? Sama kayak gambarnya enggak? Sama kan semakin tepat kan yang dia lihat kan. Wah enggak ketok Pak, cuma lihat sinarnya tok. Oh ya enggak apa-apa. Enggak ini kadang kan saya juga karena deket ya. Tapi dia terus mendoakan, dia selalu bilang, Pak yuk kita doakan gereja, kami pernah kayak buat doa pagi khusus doakan gereja. Tapi saudara, betul kan? Mungkin yang jadi fokus yang mana sebagai gereja? Pasti pengen bangunan yang lebih enak, lebih bagus dilihat kan? Tapi ada terang yang lebih besar. Kalau ngomong kasih dan keadilan ada banyak orang di sana yang membutuhkan kasih Kristus kan? Yang gambaran dari tadi seorang ibu itu yang ada di dalam kegelapan itu kan. Yang harus mendapatkan terang dari gereja ini kan. Saya waktu dengar itu betul-betul kayak Tuhan berikan terus kepekaan gitu ya. Yang Tuhan mau itu apa. Ada pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan. Tapi jangan sampai cuma karena hati kita cuma bisa melihat yang remeh. Mungkin juga melihat yang kita bisa ukur kan. Mungkin ketakutan-ketakutan yang lain. Apa ya ada orangnya, nanti bagaimana kan gitu kan. Kita harus buat apa ya supaya lebih ramai. Sebenarnya ini pekerjaan Tuhan. Kasih dan keadilan harus dinyatakan. Saudara di dalam hidup kita pun, bukankah itu yang harus kita lakukan saudara. Bagian selanjutnya saudara, kalau kita lihat, celakalah kamu hai orang Farisi sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Saudara ketika hatinya masih berfokus kepada dirinya, memikirkan pencapaian, yaitu akhirnya kan ukurannya kan selalu aku dan aku kan saudara. Pasti egois kan. Kalau kita ditegur orang mungkin dia nggak suka kan. Lah kamu siapa? Kamu nggak lebih baik dari aku loh. Betul nggak sih saudara? Makanya jemaat negur hamba Tuhan ya takut tuh saudara. Hamba Tuhan ditegur loh. Betul enggak? Ya, ini betul kan realita kan. Kadang kita juga menilai orang pun dengan ukuran yang kita bisa lihat kan. Masalahnya di hadapan Tuhan kita itu siapa? Tapi orang Farisi kan dia selalu menunjukkan hal itu ya. Mau duduk di tempat yang berbeda di rumah ibadat, suka menerima penghormatan di pasar. Kalau khotbah di bukit itu kan jelas ya saudara. Berdoa di ujung-ujung jalan di jam tertentu biar dilihat orang. Tapi Yesus bilang masuk tempat tersembunyi gak ada yang lihat. Nah, itu kan melawan ego. Betulan hati yang benar itu aku doa cari Tuhan. Gak usah dipublikasikan kan. Aku memberikan sesuatu tangan yang satu aja gak boleh tahu. Apalagi orang yang lain kan. Tapi kita ya suka kan dapat ucapan terima kasih kan. Terima kasih ya sudah membantu pekerjaan Tuhan. Padahal harusnya gak ada yang tahu. Kalau bisa dilupakan gak kelihatan kan. Betul kan saudara, ketika kita puasa, kalau di khotbah di bukit kan orang lain aja nggak boleh lihat mukamu itu. Kalau kita kan, aku baru puasa, nggak pergi dulu ya, jangan ganggu aku ya kan gitu ya. Loh puasa kok malah cerita-cerita kan. Saudara ada satu bagian yang begitu penting dan ini nggak gampang saudara. Kadang kita melihat ini malah justru itu yang kita kejar kan. Mungkin gengsi kita bahkan bukan buat Tuhan penghormatan itu.
Tapi kita membutuhkan justru penghormatan untuk diri kita. Kenapa? Balik yang tadi. Iman kita apa yang kita bisa ukur itu, saudara. Apa yang kita bisa lakukan dan itulah yang terus kita lakukan. Kita cuma berpikir untuk bisa menunjukkan kepada orang lain apa yang aku bisa lakukan. Dan itu yang terus kita kejar, saudara. Saudara, siapa sih yang gak suka privilege gitu ya? Kalau di internet itu kapan pernah rame beauty privilege gitu ya. Ada yang bilang, enak ya jadi orang cantik, semua akan mendapatkan kemudahan. Kan gitu ya, saudara. Itu, saudara pernah baca nggak sih perdebatan itu, saudara? Makanya orang berlomba-lomba untuk cantik kan. Yang nggak cantik harus jadi cantik gitu loh. Ya kadang privilege apa sih, yang nggak beauty itu kan macam-macam ya. Contoh gini lah, kita model kumus-kumus nggak jelas, masuk toko aja kadang nggak disapa kan gitu ya, saudara. Kalau yang meyakinkan kan, wah, padahal uangnya belum tentu lebih banyak kan gitu, saudara ya. Terus tadi saya pagi juga cerita ini. Sekarang di pom bensin aja ada privilege kan. Pertamax privilege gitu ya. Yang lantainya ada merahnya itu loh. Langsung wah yang Pertalite wapok ngantri panjangan gitu, saudara ya. Baru dapat cat merah aja sudah sombong kan gitu ya. Rasanya kayak wah, karena ada videonya viral. Sepeda motor antri Pertalite dia tahu ke depan isi Pertamax. Langsung diisi. Karena aturannya emang Pertamax didahulukan, dihujat netizen seluruh Indonesia gitu ya. Tapi saudara kayak gak gampang. Dan ini bukan yang Tuhan mau kan. Akhirnya kan kita itu hanya mengejar ini, mencari ini, dan kita lupa tadi. Semua ini nyambung dari yang depan tadi kan. Kasih, keadilan, kita sudah lupa untuk mungkin membuat iman kita bertumbuh. Yang kita pikirkan bagaimana aku boleh menjadi lebih baik di hadapan orang. Saudara, di zaman yang mungkin sekarang juga gak gampang apa sih, saudara? Zamannya flexing kan gitu ya. Kan semua orang pengen menunjukkan pencapaiannya kan gitu kan. Saudara, kadang di dalam pergumulan kita boleh cerita nggak sih apa yang kita boleh alami? Habis ini nggak ekstrimnya gini ya. Berarti habis ini nggak pakai sosial media semua kan gitu ya. Karena itu semua untuk kita. Enggak. Tapi ternyata itu jadi masalah kan. Misalnya kita post sesuatu gitu ya, saudara. Untuk apa? Orang tahu keberhasilan kita. Atau orang bisa ikut bersyukur bersama dengan kita, betul kan? Atau orang boleh melihat apa dari yang kita lakukan, atau kita malah ya nggak ada pikiran apa-apa, pokoknya tak post aja, nggak apa-apa kalau itu ya, saudara. Tadi saya cerita, saya baru dapat reels ya, jadi cara Instagram story-nya generasi X, Y sama Z itu bedanya apa? Kalau generasi X itu foto utuh gitu. Terus dikasih tulisan panjang-panjang, pokoknya nggak estetik gitu loh. Kadang gambarnya ketutup-ketutup gitu ya. Jadi kalau pelayanan gereja ditutup ayat gede gitu, terus orangnya hilang mukanya, pokoknya jelek fotonya gitu ya. Saya nggak bermaksud menyerang siapapun, saya generasi X soalnya gitu ya. Terus yang generasi Y lumayan, fotonya lebih estetik dikit, tapi masih ada Happy Sunday, masih ada gitunya dikit. Yang stiker-stikernya itu loh, huruf-huruf. Yang generasi Z menarik di gambar itu. Ternyata di foto, di hitam putih dibuat burem sekalian gitu ya. Jadi misterius itu ada di mana, nggak ada orang yang tahu kan gitu ya. Padahal sama-sama di gereja kan. Ya kenapa saya ngomong ini, karena di sini kayaknya banyak generasi yang atas gitu. Yang generasi terbiasa ya mungkin lebih pengen pamerkan gitu ya. Mungkin kali ini kita harus belajar ke yang Gen Z ya kali ini ya. Yang kenapa? Mereka loh kadang nggak posting apapun. Nggak, saudara, poinnya bukan itu. Tapi kita mau tunjukkan itu untuk apa? Saudara, boleh nggak sih saya gini di foto? Kan ada kan yang kadang masukkan story. Ya boleh, tapi kasih penjelasan, oh ini firman Tuhannya apa. Tapi kan mungkin ada orang cuma foto biar apa? Ketahuan ke gereja kan. Ya kan hari ini, oh ke gereja. Long weekend, balik lagi ya saudara. Wah rajin, wah pelayanan, kan gitu toh. Saya nggak lanjutkan daripada dimarahi. Ya, masih boleh untuk foto gitu ya. Tapi saudara, apa yang jadi fokus kita? Dan yang terakhir saudara, ketika saudara melihat hal-hal ini, kayaknya biasa. Enggak saudara. Ayat yang terakhir ini, celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Saudara, firman Tuhan hari ini betul-betul luar biasa buat saya pribadi apa? Ini kan tadi urusannya kayak, ini loh kamu tuh ngurus yang luar, kamu cari penghormatan,
Kamu itu cuma ngurusi yang remeh. Ternyata efeknya nggak main-main, saudara. Orang Farisi dapat teguran yang begitu keras. Kenapa? Saudara, saat itu orang Yahudi kalau ke kuburan itu tuh tempat yang bisa menajiskan mereka, gitu ya. Jadi mereka kalau tahu kuburan, ya mungkin sebenarnya sama. Sekarang budaya sekarang ada kan, habis dari kuburan pulang ada pemakaman harus cuci tangan dulu, harus apa, nggak boleh apa. Betul lah, kira-kira gitulah. Kalau budaya Chinese, budaya yang lain juga ada gitu ya. Mereka itu nggak boleh, makanya kuburan harus dikasih tanda. Tapi saudara bayangkan, ini begitu luar biasanya, kamu tuh kayak kuburan yang nggak ada tandanya. Berarti menjebak, saudara. Menipu, ngerti ya? Jadi saudara kayak kita sudah santai di atas kuburan itu, terus orang bilang, itu kuburan, dia yang baru kita lompat, terlanjur najis gitu ya. Ngeri nggak sih saudara? Sama kayak tadi, contoh sederhana, oke lah saya ngomong, saudara saya bawa tersesat pelan-pelan gitu ya. Kayaknya yang saya sampaikan tuh betul semua, tapi ternyata saya membuat saudara jauh dari Tuhan. Bisa kan? Ketika kita orang yang egois, ketika kita mencari pencapaian kita sendiri, ketika hati kita bukan Tuhan yang ada di sana, itu masuk akal loh saudara. Mungkin cara kita ngomong ke karyawan kita, akhirnya kita membawa karyawan kita semua kan ngikuti pikiran kita kan. Itu bisa banget kan saudara. Loh, anak-anak kita pun kan pasti niru orang tuanya kan cara berpikirnya kan. Anak saya masih 3 tahun tapi saya mulai ini sih, mungkin nggak tahu yang saya lewat fasenya ini. Sekarang baru seneng niru gaya saya. Padahal anak saya cewek kan. Jadi saya duduk HP-an, pasti dia di sebelah saya megang botol, megang apa sama HP-an. Semua gerak-gerik saya itu baru ditiru gitu. Sampai saya tuh rodok, ngapain sih mamanya nggak ditiru. Saya kakinya selonjor satu, dia selonjor satu. Kok selonjor lagi? Terus saya berapa kali rapat online, sekarang dia hobinya telepon-telepon gaya sama buka kertas jadi laptop ceritanya. Mau rapat, jam 2 ya. Terus nama teman sekolahnya disebutin satu-satu gitu ya. So gaya rapat gitu ya. Terus kayak papa. Terus kemarin saya baru ngambil barang, HP-nya saya cepet di leher gini. Sekarang dia terima teleponnya mulai miring-miring gitu ya. Semua ditiru persis gitu ya. Sampai saya kayak, wah, enak disesatkan. Enggak, saudara, kalau lihat ayat ini kan betul toh. Kan dia kan lihat saya terus kan. Saya sampai langsung, aduh habis ini saya harus pikirkan segala tindakan saya kan. Tapi terakhir saya senang, dia mulai suka khotbah. Kebetulan dia, anak lain mungkin nyanyi, kalau dia tahu-tahu gini, Shalom Bapak Ibu, kerjanya gitu sekarang di rumah. Dikasih mic suruh nyanyi malah, Shalom Bapak Ibu, kan dia punya mic mainan ya, harapannya pinter nyanyi, malah pinter khotbah gitu ya. Sekarang ada rekamannya, nanti pernah saya post di IG, Shalom Bapak Ibu gitu ya, khotbah. Kamu ngapain nak? Khotbah. Pernah ngomong lantur panjang, saya tanya, baru apa? Khotbah, wah. Untung khotbah kan gitu kan. Kalau dia marah-marah, baru ngapain? Marah kayak papa. Wah kan kaget kan. Saya tahu anak saudara, kayak saudara. Saudara lihat ya, apa yang kita lakukan ini dampaknya buat kita tahu saudara. Bahkan kita bisa membawa orang bahkan ngerinya tanpa dia sadari. Bahkan kalau di bagian ini dari yang awal tadi masalah cuci tangan. Mereka itu menjaga supaya hidupnya itu nggak najis. Tapi mereka jadi sumber kenajisan itu. Ini paling keras dari bagian ini, saudara. Ketika mereka bilang nggak najis, mereka mencari cara supaya mereka itu taat. Tapi ternyata di bagian terakhir, kamu tuh sumbernya, bahkan orang lain nggak sadar. Kamu tuh pembawa kenajisan. Betul kan, Yesus ngomong gitu kan. Kamu itu kuburannya yang nggak ditandai. Orang kena kamu ya jadi najis. Dia negur cuci tangan, tapi ini tuh ternyata jauh lebih keras dari itu, saudara. Kayak dokter mungkin bawa virus yang mematikan kan gitu saudara. Yang harusnya orang datang berobat, tapi justru dia malah mendapatkan penyakit itu kan. Makanya kan seharusnya ada tanda yang, dan akhirnya orang pun sadar, terlambat untuk sadar. D.L. Moody pernah dapat pertanyaan dari orang, siapakah orang yang paling memberi kesulitan paling besar dalam pelayanan Anda? Wah kadang kan hamba Tuhan pertanyaannya kan gitu-gitu ya saudara. D.L. Moody ditanya, siapa orang yang paling menyulitkan kamu? Yes, orang kan iseng tanya, ini kan orang terkenal kan gitu ya. Jawabannya dia apa saudara? Saya menemui kesulitan paling besar dengan D.L. Moody daripada dengan siapapun. Ya dengan saya sendiri ini loh sumbernya gitu ya.
Ternyata masalahnya ya saya sendiri itu. Saudara, ini satu hal yang kita harus betul-betul melihat, ini loh sumber, bahkan kita bisa membawa orang lain untuk boleh malah jauh dari Tuhan. Saudara, apa yang selama ini mungkin kita lakukan? Apakah kita sudah betul-betul menyerahkan hati kita, Tuhan, Kau yang berkuasa di sana, dan aku mau jadi orang yang akhirnya perbuatanku pun boleh membawa kebaikan bagi orang lain. Saudara, satu hal yang berapa waktu ini sudah jadi pergumulan saya gitu ya. Saya terakhir tuh jarang posting sosial media. Berapa bulan tuh sempat vakum, dan saya tuh sebenarnya ambil waktu banyak untuk berdoa gitu ya. Saudara, aneh ya berdoa segala buat sosial media, kenapa gitu ya. Saya dulu seneng asal posting masuk. Satu kali ada komen tulisannya gini, saudara. Saya posting renungan tentang sukacita, kamu harus mengandalkan Tuhan. Komennya gini, bagaimana kalau ente, nulisnya ente, saudara, keras. Bagaimana kalau ente yang membuat orang berduka, masih bisa ngomong gitu enggak? Saya enggak pernah tahu itu siapa yang posting. Hari ini saya cerita gini, sebenarnya takut juga. Jangan-jangan saudara nanti saya dikomen lagi. Enggak ya saudara, enggak, poinnya enggak itu, saya enggak cari itu siapa. Tapi saya betul-betul dek. Sebagai manusia mikirnya apa sih? Sopo sih iki? Gitu kan saudara ya. Kenal enggak ya? Tapi sisi yang lain itu saya betul. Apa betul saya membuat orang lain berduka, saudara? Itu justru yang jadi pergumulan saya cukup panjang. Apakah selama ini ada orang yang berduka karena pelayanan saya? Apa selama ini saya melakukan yang saya nggak sadar, ternyata ada orang yang begitu pahit hatinya dan dia tunjukkan kemarahan itu. Akhirnya ada teman yang bilang, itu belum tentu buat kamu, mungkin buat semua orang Kristen. Wah, lebih parah lagi, saudara. Maksudnya itu belum tentu nyerang kamu, tapi dia komen di tempatmu gitu ya. Kan malah saya jadi sekarang seneng punya teman ya saudara ya. Bukan saya yang jahat, semua orang jahat. Enggak. Saya berapa waktu bergumul kayak, Tuhan kalau saya memang, kayak minta konfirmasi sampai, saudara siapa orang yang, maksudnya saya harus melakukan apa, dan sampai hari ini saya nggak tahu itu siapa saudara. Sebetulnya ada beberapa komen lagi dari orang yang sama, gitu, saya nggak bisa ceritakan. Tapi saudara, saya pun waktu persiapan khotbah ini saya belajar, jangan-jangan saya juga tidak melakukan yang seharusnya. Jangan-jangan saya masih membuat orang berduka. Jangan-jangan saya membuat orang tidak datang kepada Kristus. Orang cuma lihat diri saya dan bukan lihat Tuhan itu. Saudara, bagaimana keadaan kita sekarang, saudara? Berapa pertanyaan di akhir khotbah ini jadi perenungan kita, saudara. Bagaimana iman kita? Bagaimana hatimu yang terdalam itu, saudara? Apakah terang Kristus itu yang berkuasa di sana? 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah. Apakah betul kita menjadi manusia Allah yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Yang tahu aku bukan orang yang layak, tapi Tuhan yang sudah melayakkan. Yang semua pencapaianku bukan karena usahaku, bukan aku menunjukkan kepada orang, tapi karena kasih karunia Tuhan. Aku boleh diselamatkan. Aku boleh dipakai untuk melayani Tuhan. Aku boleh menjadi aku yang sekarang. Saudara, hati yang paling dalam itu. Bagaimana dengan hal ini? Apakah ini juga kita anggap penting? Mungkin di dalam keluarga kita, saudara. Tadi saya lihat satu di YouTube tentang itu, saudara. Kalau tahu Ruang Guru buat lomba COC, saya lupa kepanjangannya. Untuk anak-anak pinter pokoknya, 50 orang pinter dari diadu dari kampus Indonesia, kampus luar. Terus tadi ada juaranya, itu mahasiswa kedokteran di Jakarta, dia di interview di satu podcast. Terus ditanya, kamu kok pinter kayak gini? Oh ya, saya dulu biasa ikut olimpiade. Olimpiade apa? Olimpiade matematika, olimpiade. Dia ikut tuh sampai olimpiade komputer, olimpiade biologi. Terus tanya lagi, yang hostnya nih, nggak ngerti kamu tuh ngomong apa, gitu, kepinteran gitu ya. Terus dia bilang, orang kayak kami ini gimana memahami kamu? Kamu belajarnya dari kapan? Dia bilang, saya agak terlambat, saya baru dia kelas 2 atau 3 SD.
Adik saya dari TK sudah dipersiapkan untuk menang Olimpiade nanti gedenya, saudara. Saudara lihat ya, ngeri nggak sih saudara? Segitunya, sampai dia tuh bosnya tanya, hah TK? Iya, jadi kalau dia mau menang Olimpiade Matematika, dari TK itu sudah harus belajar terus tentang bahannya Olimpiade. Loh semua gitu iya. Jadi peserta COC ini ada satu orang dia bilang, saya kenal dia dari kelas 1 SD. Kita sudah sering lomba bareng gitu ya. Keren ya saudara. Terus yang kita mau jadikan fokus apa? Mungkin untuk diri kita, untuk keluarga kita. Seneng gak sih anak kita bisa menang Olimpiade saudara? Berarti dari TK harus sudah les untuk Olimpiade, betul kan saudara? Mungkin kita pengen punya pencapaian-pencapaian yang ini, tapi bagaimana dengan iman anak itu saudara? Apakah kita sudah mulai memikirkan dengan serius anak ini sejak dia kecil harus sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya? Boleh les yang lain sama tradisi nggak dihilangkan saudara. Tapi anak kita dibawa ke sekolah minggu nggak tiap minggu. Itu bagian yang penting setiap minggunya kan saudara. Anak kita diajak berdoa nggak diajak membaca Alkitab atau enggak. Kita pengen mungkin nanti anak kita niru yang kita model apa kan gitu ya. Saya kemarin ya bersyukur masih ditiru anak saya Shalom Bapak Ibu khotbah kan. Kalau dia niru saya yang lain kan. Misalnya nyupir, dia tuh selalu kalau naik mobil, saya yang nyupir karena kebiasaan naik Grab sama mamahnya, selalu bilang, kamu naik apa? Naik Grabnya papa gitu ya. Jadi buat anak saya itu supir Grab gitu ya awalnya. Kan dia susah menjelaskan, ini mobil pribadi, ini Grab. Ya kan bisa tau dia nyetir-nyetir, mau Grab. Kemarin dia ditanya, kamu gede mau jadi apa? Kan gak mudeng toh, kayak mama. Waduh, belum kayak papa gitu ya. Nah, tapi mana yang kita anggap itu lebih penting saudara. Termasuk buat diri kita. Akhirnya ketika kita dengan hati yang benar, kita pun fokus yang benar kita miliki saudara. Di dalam pertandingan iman kita, di dalam iman kita yang sejati sebagai manusia Allah. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Di dalam pertandingan iman yang benar itu saudara. Seperti seharusnya orang yang sudah ditebus. Sebagai seharusnya anak-anak Allah itu kita melakukan pertandingan kehidupan kita ini saudara. Kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan isi hati kita? Saya percaya ketika kita fokus kepada Tuhan, kita mau di dalam pertandingan iman yang benar, maka kita akan melakukan kayak di ayat 11, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Artinya dia hidup di dalam kebenaran itu. Dia bukan hidup di dalam segala hal yang buruk itu. Dia bukan menjadi manusia, kalau di 1 Timotius 6 ayat 10, akar kejahatan ialah cinta uang. Banyak orang menyimpang dari iman karena mengejar itu. Isi hati kita nggak bodoh lagi saudara. Dan jangan pernah menjadi bodoh saudara. Jangan sampai kita juga membuat bodoh orang lain kan. Tadi kan berlaku kita juga membawa orang lain saudara. Supaya hati kita bukan menjadi hati yang jahat. Tapi di dalam kasih, di dalam keadilan. Memiliki integritas dan kehadiran kita, kehadiran gereja sungguh-sungguh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara, sudahkah kita memiliki iman yang sejati ini saudara? Apa yang selama ini kita kejar di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan? Apa yang selama ini jadi fokus kita, saudara? Lihatlah kepada Kristus yang sangat mengasihi kita dan sudah mengampuni kita. Isi hari-hari yang Tuhan percayakan dengan sebaik mungkin untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, dengan cara Tuhan melihat itu juga kita melihat orang lain, saudara. Kita mau bawa mereka kepada Kristus. Mereka harus mendengarkan Injil lewat kesaksian hidup kita. Mereka harus boleh percaya kepada Tuhan, bukan kita menjadi kuburan yang membawa mereka kepada kesesatan. Tapi kita boleh di dalam kasih membawa mereka kepada Kristus. Saudara, iman yang sejati. Kalau tadi kejahatannya luar biasa, saudara. Buat saya di dalam Tuhan dampaknya pun luar biasa, saudara. Saya percaya kita akan membawa dampak yang luar biasa bagi lingkungan kita. Bagi keluarga kita.
Sampai hari ini ya saya lihat anak saya masih kecil, tapi saya selalu doakan. Tuhan, saya nggak ngerti nanti gedenya dia jadi apa kan. Saya cuma percaya Tuhan akan pakai dia. Itu kan saudara. Waktu saya lihat gereja Palma, saya nggak tahu. Pokoknya tadi sinar-sinar itu misalnya tuh. Tuhan boleh pakai itu. Saya pun berdiri di sini dalam segala keterbatasan saya. Saya cuma mau Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan dan hal yang besar boleh terjadi. Jangan sampai karena ego kita, karena keinginan kita menghambat pekerjaan Tuhan itu, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga,